selanjutnya Bapak Ibu, semua yang sudah selesai presentasi, selanjutnya kita akan masuk aja nih ke sesi panel discussion. Oke, kita masuk aja langsung. Oke. Nah, ini saya mau bertanya, pertanyaan yang pertama. Jadi mindset, sebelumnya mungkin di sini kan saya yakin nih di sini sebetulnya pesertanya campur nih, ada dari selain mahasiswa, ada juga dari mungkin dari pelaku-pelaku IO itu sendiri ya, IO atau enggak WO. Nah, yang mau saya tanyakan adalah mindset seperti apa sih yang sebaiknya dimiliki pemilik bisnis, event, atau MICE agar dapat bertahan di tengah pandemi saat ini gitu. Silakan bisa langsung ditanggapi dari siapapun boleh. Monggo. Silakan Mas Hari. Ya, ayo silakan. Kita kayak diskusi aja nih, santai aja Pak Bu, silakan saling menanggapi. Saya dulu kali ya, mungkin karena tadi pas lagi habis ngomong gitu ya. Boleh Pak Bikson silakan. Mindset ya. Yap, betul. Mindset yang saya terapkan itu menurut saya adalah segala sesuatu itu memang harus kita perhitungkan ya. Maksudnya kita merinci segala sesuatunya, kita lihat kondisinya, kita pelajari, kita lakukan riset, kita kita antisipasi atau apa solusi yang harus kita kerjakan dan sebagainya, usaha dan sebagainya. Itu mindset yang betul. Dan kita lakukan. Tapi di luar itu yang tidak kalah pentingnya sama sekali adalah bahwa kita tidak boleh takut. Ya, takut di sini tuh maksudnya menjadi putus asa, menjadi pesimis, terus ngelihat tidak ada peluang, terus jadi loyo kayak gitu, semangat kayak gitu. Itu yang harus kita hindari kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang ingin membangun usaha ini juga ya jangan takut dulu untuk melakukan kayak gitu. Ya, selama kalian sudah melakukan survei, kalian sudah ada bekal ilmunya, kalian juga sudah mengerti apa yang harus kalian kerjakan, kalian juga sudah mengantisipasi kalau seandainya ada masalah apa, kalian melakukannya apa, kayak gitu. Nah, kalau sudah itu semua kalian lakukan, ya kalian harus berani, lakukan aja. Karena nanti kalian akan berkembang dari pengalaman-pengalaman. Kalau menurut saya sih itu. Oke, thank you Pak Bikson. Silakan, mungkin ada yang mau lagi? Kalau dari saya, dari Asperapi, intinya semua harus berpikir positif, ya. Kita menghindari negative thinking di dalam situasi seperti ini. Nah, dari semua anggota yang kita punya itu, kita sebagai asosiasi selalu encourage untuk melakukan, jangan berhenti berpikir, jangan berhenti berkreasi. Nah, tanggung jawab dari Asperapi sebagai asosiasi memang kepada pihak pemerintahan. Nah, kami kepada pemerintahan selalu menganjurkan, selalu membuat tindakan-tindakan persuasif seperti protokol COVID kita ini aman loh, gitu. Kalau diizinkan tuh kita harus berani mengatakan aman. Nah, kita berani mengatakan aman itu ada dua hal yang kita harus pikirkan, bahwa segala sesuatu yang kita sudah ajukan di protokol COVID kita harus comply, kita harus ikuti gitu. Nah, kalau kita mengikuti semua memang ada impact-nya, yaitu misalkan pengunjungnya kurang 50%, ya kan? Kemudian agak lebih mahal lagi karena harus pakai digital, misalkan registrasinya mesti pakai digital, harus pakai disinfektan dan segala macam, ada cost. Tapi kami merasa lebih baik kita mengadakan sebuah event dulu, ya kan? Baru kita ngomong margin, tadi sudah sampaikan rekan saya Pak Hari tadi, margin makin tipis dan segala macam. Nah, itu memang udah konsekuensinya. Namun kan ini kan sementara. Kita suatu saat akan melewati COVID-19 dan semua akan normal kembali, baru kita regrouping. Tapi jangan kita pesimis dalam ada pandemi ini, kita harus positif tetap melakukannya. Nah, sekarang yang bisa dilakukan ini kan hybrid, misalkan virtual, hybrid dan segala macam, itu lakukan aja dulu gitu. Kita harus lakukan, kita selalu support anggota-anggota kita yang mau melakukan event.
Karena pada dasarnya event itu sebenarnya akhirnya kita offline yang kita tujukan, tujuannya itu offline gitu. Nah sekarang kita mesti pakai online dulu sementara ini, ya nggak apa-apa gitu kan, untuk satisfy bahwa tidak terjadi terpaparan, karena yang kita khawatirkan adalah terjadi klaster baru di setiap event misalkan, itu juga kita mesti hindari. Jadi dari kami kita tetap harus positif, kalau bisa dari kami tetap mengajukan perizinan, kalau bisa dari pemerintah daerah maupun dari kementerian sebenarnya juga support gitu, sebenarnya support. Cuma masalah kesehatan ini memang penting sekali yang kita harus dikhawatirkan. Suatu saat kita bisa masuk, jadi untuk para anggota tetap positif. Nah, kiasat-kiasat yang kita harus punya selama ini yang kita harus perhatikan gitu, misalnya cost dan segala macam kekuatan kita selama pandemi ini sampai di mana. Itu aja dari saya gitu. Terima kasih Vera. Oke, thank you Pak Daslar untuk tanggapannya. Silakan bisa dilanjuti. Nambahin dikit ya Mbak Vera. Boleh, Jadi silakan. sebetulnya kalau kita bicara tentang mengembangkan bisnis, mau bisnis kita apapun sebetulnya kurang lebih benang merahnya hampir sama. Tadi ada di dalam singkatan Hasana itu, adaptif dan solutif. Itu sebetulnya bisa diterapkan dimanapun. Jadi kita perlu memiliki mindset juara. Mindset juara itu artinya enggak terlalu fokus terhadap sesuatu yang bikin kita down, atau sesuatu yang bikin kondisi kita memang lagi tidak begitu kondusif, tetapi fokus kepada peluang, walaupun sekecil apapun itu. Nah, jadi yang akan merajai market sebetulnya adalah bukan yang produk yang paling mahal atau paling bagus, tetapi orang yang paling jeli melihat peluang itu. Dan orang yang paling bisa menjadi solusi bagi kebutuhan orang lain, bisnis apapun itu. Jadi mudah-mudahan pesan ini bisa berguna buat teman-teman, mau menjalankan bisnis apapun, jadilah solusi buat orang lain. Gitu. Oke, baik. Thank you Bunga untuk tanggapannya. Dari Pak Hari mungkin, silakan Pak Hari mau tambahin. Ya, terima kasih. Mindset yang dari kami, apalagi dari saya secara pribadi, sejatinya ada 3 hal, sekedar menguatkan bahwa at the end of the day, apabila kita memulai mindset, saya pikir yang dimulai pertama belum mindsetnya kali ya. Saya kira sepakat untuk stay healthy dulu kali ya, sehat dulu kali ya. Dalam posisi pandemi ini, yuk kita mulai untuk terus menjaga kesehatan kita dulu, baru kita menciptakan mindset kita. Ini menurut saya. Jadi stay healthy menurut saya adalah saat ini yang harus secara paralel terus harus kita jaga. Setelah kita sehat dulu, saya berpikir zaman sekarang ini memang sudah berubah. Maka mohon izin saya menggunakan kalimat bahasa sananya itu kan extraordinary consciousness, tapi bagi saya bahasa Betawinya adalah tetap menjaga kewarasan. Ya. Tetap waras ya. Harus betul-betul sadar bahwa ini memang berbeda sekali ya. Medan perangnya berbeda. Nah, ketika sudah sehat terus kita menjaga kewarasan, yang terakhir menurut saya adalah ya memang harus cari jalan yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang berbeda dengan cara yang sama. Saya kira tidak fair. Untuk mendapatkan hasil yang berbeda dengan cara harus dengan cara-cara yang berbeda. Saya kira begitu. Setuju. Oke, thank you Pak Hari untuk tambahannya. Mungkin saya mau sedikit menambahi juga ya, tadi ada satu poin yang ngena banget di saya pribadi gitu ya. Jadi kalau tadi itu dari dari Pak Daswar tadi ada sempat mengatakan bahwa jangan berhenti berkreasi gitu. Menurut saya ini poin yang menarik banget gitu buat kita gitu, karena kita sendiri sebetulnya event organizer sama ya, keren itu kita sebagai pelaku ya, sebagai event organizer. Nah ini kena banget di saya, karena kenapa? Karena kita tahu ya tadi seperti yang data-data yang sudah disampaikan Pak Hari juga, bahwa banyak event organizer yang mungkin saat ini sedang tidur gitu ya, lagi ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Nah itu yang kita alami juga di beberapa bulan kemarin gitu. Nah tapi akhirnya kita di bulan Juli memutuskan untuk ya kita fokus sama solusinya, kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya tetap bisa eksis gitu. Nah akhirnya inilah yang mulai terlahir, kita melahirkan Techminar di masa-masa sulit kemarin itu. Jadi ini teknologi webinar ini kita adakan tercipta di masa di mana waktu itu kita lagi
lagi susah-susahnya gitu ya, makanya kita bikin sebuah event yang kita mulai deh kita online gitu, kita bikin event-event setiap Selasa dan Kamis tuh pasti kita adain seminar gitu, dan akhirnya berjalan sampai hari ini seperti itu sedikit cerita juga sih jadinya gara-gara tadi Pak Daswar ngomong kalimat itu jadi wah keinget gitu kan cerita kemarin. Oke, sip. Thank you ya Bapak Ibu semua untuk tanggapannya. Kita beralih lagi ke pertanyaan berikutnya gitu ya. Oke, nah bagaimana sih tren pelaksanaan event di Indonesia di masa pandemi dan juga di pasca pandemi kira-kira nanti? Kalau misalnya sekarang itu kan mungkin banyak event yang kayak kita gini nih, mungkin banyak yang online segala macam, dan nanti kalau misalnya selesai pandemi kira-kira apakah orang sudah mulai nyaman dengan event-event online gitu ya misalnya, atau mereka kayaknya sih enggak sih, mereka akan tetap touch itu penting gitu kan, misalnya orang lebih tertarik secara offline gitu. Mungkin bisa ditanggapi, silakan. Jadi begini, Mbak Vera, tren offline dari event-event offline itu adalah tujuannya gitu. Jadi tidak banyak yang menginginkan online karena online banyak kelemahannya. Misalnya Zoom aja lah ya. Untuk membahas satu topik aja kita bisa berjam-jam gitu. Jadi untuk satu terlalu fokus gitu. Sedangkan offline itu kan bisa mata kita bisa milih kemana saja dalam waktu yang sama. Nah, ini yang dilakukan misalkan di China misalkan. Di China itu exhibition itu sudah dilakukan, sudah berjalan. Dan itu tetap mereka itu berbondong-bondong. Di Thailand, di Bangkok misalnya, ada event otomotif di situ. Itu tetap yang datang itu ratusan ribu orang datang dengan protokol COVID-19. Jadi betapa rindunya itu stakeholders itu pengen bertemu offline gitu. Itu baik menyentuh barang, melihat, berbicara, itu merupakan key elemen daripada event itu. Itu tidak akan pernah hilang. Cuman yang saat ini yang kita hadapi karena kita dilarang melakukan itu kan, itu yang terjadi sekarang. Jadi ada larangan untuk melakukan itu karena faktor kesehatan. Nah, inilah yang kita harus mitigasi di dalam hal ini. Jadi kalau setelah pandemi ini, saya yakin 150% kita akan balik lagi seperti keadaan kita sebelumnya. Yang sekarang kita harus cari kreasi di dalam saat ini, yaitu event tetap jalan, tapi bagaimana supaya tidak terjadinya klaster baru atau terpaparnya makin banyak. Itu yang kita harus corporate dengan pemerintah supaya apa yang kita lakukan ini tidak menimbulkan masalah baru. Itu yang kita harus pikirkan gitu loh, Mbak Vera. Dari saya itu aja. Oke, thank you Pak Daswar untuk tanggapannya. Mungkin silakan langsung saja bisa ditanggapi. Dikit nambahin aja, Mbak Vera. Boleh, silakan Bu. Iya, memang pada dasarnya manusia itu kan punya kebutuhan untuk berinteraksi. Itu yang tidak akan bisa hilang, sama seperti kebutuhan untuk menikah. Tapi kalau dilihat dari tren pernikahan, bisa dibilang pandemik ini, kalaupun sudah berlalu, life will never be the same gitu loh. Jadi nggak akan 100% balik lagi seperti awal sebelum pandemi. Karena kita sudah mempunyai awareness mengenai resiko-resiko tertentu kalau kita melakukan sesuatu, bukan hanya dari sisi pelaku usaha, tetapi dari masyarakatnya sendiri. Jadi awareness itu ialah yang akan merubah consumer behavior sebetulnya. Jadi itu yang perlu kita coba akomodir, adaptasi, dan kita harus menjadi solusi di situ. Jadi artinya kita nggak bisa memaksakan industri itu akan balik normal seperti dulu. Kita sendiri pun harus terbiasa yang namanya perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Nah, kedepannya tren-tren adaptasi antara offline dan offline itu tidak menutup kemungkinan akan bersinergi, dan tren-tren lainnya pun akan lahir. Mungkin tren yang belum tercetuskan sekarang akan muncul di kemudian hari. Nah, itu yang perlu kita coba terus membuka mata, terus memperkaya hasanah kita sendiri. Gitu sih, Mbak. Oke, thank you Bu Bunga tanggapannya. Silakan dari Pak Hari atau Pak Bikson, apa ada tanggapan juga? Pak Bikson, monggo.
Saya Pak Hari ya, makasih Pak Hari. Kalau saya melihatnya ini masih akan ada trauma secara psikologis sepertinya ya. Ini dan bukan berarti itu nanti offline-nya tidak bisa. Bukan berarti ini offline-nya tidak bisa. Prediksi saya sih akan menjadi offline, tapi akan lebih hati-hati dalam pelaksanaannya, ya, dan akan mengacu kepada pelaksanaan selama masa pandemi ini, tentunya dengan pengembangan ya. Jadi ini jumlah orang yang akan hadir nanti juga akan meningkat secara bertahap, tapi tidak yang signifikan seperti yang masa sebelum pandemi. Dan ini dan itu sendiri nanti juga akan menjadi satu kebiasaan. Akhirnya nanti akan menjadi satu kebiasaan dan orang sudah tidak lagi melihat atau menjadikan standar satu besarnya wedding itu berdasarkan berapa banyak jumlah orang yang hadir. Ya, jadi standar penilaian terhadap suksesnya atau bagusnya besarnya wedding itu bukan lagi dari jumlahnya, tapi lebih kepada bagaimana wedding itu bisa melayani tamu-tamu yang hadir semaksimal mungkin. Yang hadir itu mendapatkan pelayanan super premium. Dan yang hadir itu bisa pulang dengan memori yang kuat terhadap ini pestanya siapa. Jadi bukan lagi datang hanya ngantri salaman, terus ngantri makanan, foto, terus pulang. Nanti itu akan lebih banyak interaksi antara yang mengundang dengan yang diundang. Menurut saya sih akan seperti itu. Oke. Siap, thank you Pak Bikson untuk tanggapannya. Dari Pak Hari, ada tambahan? Silakan Pak. Ya, saya sepakat dengan Mas Bikson tadi statementnya. Tapi saya ada angle berbeda. Angle saya begini, bahwa sejatinya virtual experience kalau boleh saya katakan, atau virtual teknologi, digital teknologi yang kita tadi sampaikan, bahwa sejatinya itu hadir jauh sebelum COVID, ya. Kalau saya punya data, gini deh, ada viver.com. Viver.com itu sudah menciptakan virtual conference dan virtual trade show itu di 2016, gitu ya. Ya, ada www.virtualexpo.com itu juga dari tahun 2017, gitu ya. Jadi sejatinya hadirnya pandemi ini adalah justru semakin mempercepat saja, gitu ya, mempercepat dan mempertajam daripada segala kebutuhannya. Nah, yang kemudian menarik seperti yang Pak Bikson tadi sampaikan, akhirnya nanti melahirkan mazhab-mazhab, melahirkan sebuah kantong-kantong pasar yang multiple, yang justru semakin menarik nanti, begitu ya. Ada kantong-kantong pasar yang memang saat ini, seperti saat ini sedang membuka, ada sebuah survei dari Event MD, itu justru ke depan karena nanti ada isu-isu environmental, naiknya kos-kos biaya, sehingga orang makin susah terbang ke sana sini, gitu ya. Makin akhirnya ada mazhab yang memang justru hybrid menjadi bagian daripada keseharian, gitu ya. Tapi ada mazhab juga yang memang menginginkan adanya live engagement, gitu ya. Sehingga justru bagi saya ke depan nanti menjadi kaya, ya. Opportunity bisnis semakin terbuka. Tidak saja untuk bisnis loh, ada opportunity talent loh buat anak-anak muda sekarang. Ada opportunity tenaga kerja baru ya, spesialis baru yang nanti akan muncul ya. Para digital masters nanti yang akan muncul, yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripada yang tadi Mbak Bunga tadi sampaikan. Dunia udah totally different gitu ya. Begitu menurut saya. Oke, siap. Terima kasih Pak Hari untuk tanggapannya. Mbak Vera, aku boleh tambahkan lagi, Mbak.
aku Boleh, boleh ya, aku silakan, tambah Pak. ya. Aku setuju sekali dengan yang disampaikan Pak Adi tadi bahwa faktor lingkungan di sini akan sangat berpengaruh sekali kayak gitu ya. Lingkungan di sini adalah tidak saja lingkungan secara alam ya, tapi lingkungan dalam arti kata bagaimana kita memposisikan diri atau eventnya kita, dalam hal ini wedding ya, dalam hal saya itu wedding. Nanti menurut saya orang akan lebih terbuka lagi pikirannya, orang tidak terkotak-kotak lagi dengan standarisasi yang sudah ada, standarisasi yang melihat kemewahan itu hanya dilakukan di venue-venue tertentu, hanya dilakukan dengan gaya-gaya tertentu. Tidak. Nanti orang akan melihat bahwa keberagaman itu adalah satu kemewahan. Ya, jadi venue wedding itu nanti bisa aja dilakukan tiba-tiba di pinggir sungai kayak gitu ya, misalnya di area pegunungan tapi di pinggir sungai kayak gitu. Tiba-tiba saja misalnya satu pesta pernikahan itu tiba-tiba bisa dilakukan di kayak di daerah terpencil kayak gitu. Jadi ini memang orang itu nanti itu akan menjadi lebih bisa memahami segala sesuatunya. Kalau dulu sebelum pandemi orang merasa ada ide sedikit yang berbeda, orang langsung anggap itu sesuatu yang nggak wajar. Kalau nanti menurut saya orang itu akan semakin lebih bisa memahami dan menerima ide-ide baru. Walaupun ide itu terlihat mungkin kalau sekarang agak aneh, tapi menurut saya 5-10 tahun yang akan datang itu bisa diaplikasikan. Jadi orang itu akan terbuka pikirannya bahwa kita tidak perlu lagi terbelenggu dengan standarisasi-standarisasi yang sudah ada, yang sudah dibuat oleh orang-orang sekarang. Justru saatnya sekarang ini kita melakukan terobosan-terobosan sendiri. Kita harus mikirin sendiri. Kita harus mencari peluang. Kalau berkaitan dengan wedding bisa dibikin di mana kayak gitu. Apakah harus di venue-venue mewah atau mungkin kita bisa bikin di tempat-tempat yang eksotik, apalagi Indonesia ini banyak sekali kepulauannya dan sebagainya kayak gitu. Jadi betul sekali faktor lingkungan di sini akan berperan nantinya dan orang akan lebih terbuka wawasannya menerima segala sesuatu yang sifatnya revolusioner. Jadi teman-teman nih anak-anak muda nih mahasiswa-mahasiswa yang lagi join di sini, jangan takut untuk bermimpi. Ya walaupun mimpi kalian sekarang itu tampaknya kok kayaknya nggak mungkin dilakukan sekarang, tapi belum tentu beberapa tahun yang ke depan. Karena memang didukung dengan kondisi yang sekarang. Sekarang itu kan kondisinya orang semakin lebih terbuka melihat sesuatu itu lebih bisa memahami. Oke, thank you Pak Bikson untuk tanggapannya. Oke, kita lanjut lagi aja ya, masuk ke pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaan berikutnya nih saya mau nanya Pak Bu, setiap masa sekarang gitu ya, lagi pandemi itu pasti ada tantangan, termasuk juga pasca pandemi. Nah, yang mau saya tanyakan adalah tantangan apa sih yang nanti pemilik bisnis MICE setelah masa pandemi itu berakhir gitu? Ya, silakan. Dari saya dulu boleh, mohon izin. Siapa dulu boleh? Boleh. Silakan, Pak. Ya. Dari kami tantangannya dari sekian banyak adalah untuk rebound adalah bagaimana kita kemudian punya modal. punya modal untuk bikin event. Ya, nanti yang lain. Oke. Ini survei ya, ini sebuah survei. Jadi kita kemarin bantu GP untuk bikin survei. Bagaimana terus kemudian kita untuk bisa meneruskan pemulihan recovery nanti ya. Hampir 67,87% kita menginginkan adanya likuiditas ya, membantu likuiditas. Oleh karena itu asosiasi sedang melakukan permintaan ya, lobby ke pemerintah. Kita sedang pengen dua hal nih. Yang pertama adalah kalau bisa dapat bantuan dana murah ya. Dan yang paling penting dana murahnya itu jaminannya SPK. Alah ya.
Dan jaminannya SPK ketika menang tuh ya. Terus yang kemudian kalau nanti ada LSP, LPS-nya ada kegiatan, kita pengen ini nih, apa namanya, kalau boleh ada DP, ya kan, ada DP. Ya karena itu suatu hal yang lumrah ya, likuiditas kita ya. Saya pikir rebound-nya di sana ya, tantangan kita nanti sama-sama. Itu yang dari kami. Mungkin Mbak Bunga, Mas Daswar, Mas Dikson punya sisi lain. Iya. Boleh nambahkan dari sisi industri pernikahan, khususnya wedding organizer. Silakan. Jadi sebetulnya pandemi ini punya hikmah tersendiri terhadap industri pernikahan, khususnya wedding organizer. Pada saat dulu orang membutuhkan wedding organizer itu untuk mengarrange acara yang dianggapnya yang mewah aja deh, baru gue pakai WO. Atau acara yang melibatkan VIP banyak, baru mereka pakai WO. Tapi dengan adanya pandemik ini, dan di mana wedding organizer memiliki peran lebih dari sebelumnya, yaitu melaksanakan protokol kesehatan dan memastikan teman-teman vendor juga menerapkan itu, otomatis orang yang tadinya hanya mengandalkan teman, kerabat, atau keluarga melaksanakan acara pernikahannya sekarang mulai aware untuk menggunakan wedding organizer. Itu artinya ekspektasi masyarakat terhadap wedding organizer semakin meningkat. Nah, itu yang menjadi tantangan kita ke depannya. Jadi artinya kita harus bisa melaksanakan amanah itu dengan baik, karena pada saat market mulai mempercayakan acara sakralnya terhadap kepada kita, itu sesuatu yang nggak bisa dianggap remeh, karena itu momen sekali seumur hidup mereka. Itu sih. Jadi kalau dari Hastana sendiri, tantangannya adalah mencoba yang tadinya menerapkan standar pelayanan yang baik, untuk wedding organizer, sekarang kita harus menambah lagi nih amunisi kita, edukasi kita kepada teman-teman wedding organizer lainnya. Gitu Mbak Vera. Oke, thank you Bu Bunga. Wah, menarik sekali. Betul ya, saya setuju juga sih dengan adanya sekarang, maksudnya pandemi, peran WO tuh lebih bertambah ya, malah menjadi nilai lebih juga. Setuju. Kalau misalnya teman, keluarga mungkin nggak sebegitu pahamnya banget gitu ya tentang gimana menjalankan wedding di masa-masa sekarang ini gitu, banyak protokolnya segala macam. Tapi kalau WO sendiri kan pasti punya ilmu tersendiri yang pastinya semua anggota-anggotanya perlu tahu gitu ya. Oke, menarik sip. Mungkin dari yang lain bisa menanggapi lagi. Silakan Pak yang mau menanggapi. Baik, saya hanya mau tambahkan saja tantangan setelah pandemi itu bukan tantangan lah. Saya rasa yang saya mau sampaikan teknologi sebuah keniscayaan. Digitalisasi sebuah keniscayaan. Jadi kita yang tradisional event itu mungkin akan berkurang karena pertama setelah pandemi millennials itu kan yang sudah menjadi market terbesarnya. Jadi semua teknologi digitalisasi di event itu udah harus dipakai gitu, nggak bisa lagi kita menawar itu. Jadi semua dari registrasi, kemudian display, semualah markomnya, kemudian di salesnya, kitnya dan segala macam itu semua sudah berbentuk teknologi dan digitalisasi. Yang kedua adalah yang tadi akibat karena terlalu banyaknya virtual, hybrid juga itu merupakan suatu keniscayaan gitu di event setelah pandemi, tidak hanya offline dan ini juga harus online. Tapi ini ada bagusnya juga supaya menambah sebuah keramaian di sebuah event dengan penambahan daripada virtual event-nya. Jadi ini yang menurut saya agak rame kalau kita pikirkan setelah pandemi ini, gitu, Mbak Vera. Oke, thank you Pak Dasar untuk tanggapannya. Mungkin ada lagi dari Pak Biksan, mungkin silakan. Ya. Ini kita bicara mengenai tantangan ke depannya kan. Nah, tantangan ke depan. Oke, kita ini rata-rata yang hadir di sini itu usianya berapa kalau saya boleh tahu? Rata-rata kan paling 30-an kayak gitu kan, peserta-pesertanya ini kan ya. Dan yang sering koreksi saya kalau saya salah kayak gitu, yang sering ngikutin webinar, terus hybrid, Zoom dan sebagainya itu kan rata-rata kan anak-anak muda kayak gitu kan. Yang generasi tuanya kan enggak. Tantangannya itu adalah di sana.
wedding itu adalah sarana untuk bersosialisasi kalangan-kalangan orang tua kita kayak gitu ya. Mereka nggak main sosial media, ya. Mereka nggak yang berkumpul, maksudnya dalam kerja dan sebagainya. Salah satu momen penting itu adalah pernikahan, di mana itu momen mereka ingin bertemu dengan teman-temannya dia, relasi-relasinya dia, dengan orang yang pernah membantu hidupnya dia dan sebagainya. Nah, jadi keinginan untuk membuat pesta dengan tamu yang banyak itu masih ada. Ya. Nah, mengapa saya anggap ini tantangan? Sebenarnya karena kan trennya nanti itu akan bagaimana menghindari kontak fisik itu, karena secara psikologis orang kan masih agak trauma tuh kalau seandainya ngelihat kerumunan itu kan orang juga secara psikologis nggak nyaman kayak gitu. Nah, tapi di sisi lain kerinduan akan berkumpul orang-orang tua dan sebagainya, termasuk juga pengantin-pengantin dengan teman-temannya ya, walaupun teman-temannya pengantin itu bisa lebih cepat beradaptasi dengan tren ini menurut saya. Tapi yang kalangan orang tuanya ini yang harus kita perhatikan juga. Saya bukan menganggap ini tantangan, berarti justru tantangan ini saya sampaikan di sini supaya kita juga harus memikirkan dari sudut pandang mereka, orang-orang tua. Ketika mereka menikahkan anaknya, itu adalah momen di mana mereka ingin menunjukkan, ini loh, anak saya menikah, mana loh teman-teman saya datang nggak, korelasi saya yang berpuluh-puluh tahun dulu datang nggak, gitu. Nah, sekarang kan akan menjadi kontraproduktif dengan adanya secara psikologis yang saya sampaikan tadi, bahwa orang masih agak trauma dengan kerumunan kayak gitu. Nah, justru di situ tantangannya. Jadi bagaimana kita membuat, dia akan mengundang 2.000 orang. Bagaimana 2.000 orang ini datang semua secara fisik, tapi tidak membuat satu kerumunan. Itu tantangannya. Ya, pengaturan shiftingnya, terus bagaimana pengaturan arrangement lainnya, di mana mereka makan nggak ngantri dan sebagainya. Disitulah tantangannya sebagai wedding organizer. Ya. Jadi kita harus melihat sesuatu itu realistis, jangan terlalu di atas kertas saja. Kalau kita lihat di atas kertas saja, itu kelihatannya tuh mudah. Kita melakukan edukasi, kita melakukan sosialisasi sebagainya. Tapi berdasarkan pengalaman saya yang sudah melakukan beberapa wedding di era pandemi, itu hal-hal yang sifat realistis itu yang tidak kalah penting harus kita perhatikan. Kalau seandainya kita ingin menjadi wedding organizer yang benar-benar kredibel. Jadi tidak hanya kredibel di atas kertas saja, tapi kredibel di lapangan. Ya, kita tahu kondisi real di lapangan, kondisi apa yang benar-benar orang rasakan, kalangan orang tua rasakan, kalangan orang-orang kalangan the have mungkin, kalangan menengah, kalangan bawah, itu tuh yang mereka rasakan berbeda-beda semua. Kita harus memahami dengan pendekatan yang berbeda-beda semua. Jadi di sini saya ingin menyampaikan kepada diri saya sendiri juga dan juga teman-teman yang ingin berkecimpung di dunia wedding organizer, bahwa kita harus membuka pikiran kita itu, mengantisipasi segala sesuatu itu dengan sudut pandang yang besar dan harus melihat realistis di lapangannya. Itu sih yang saya ingin sampaikan. Oke, thank you Pak Bikson untuk penyampaiannya. Nah, sedikit menambahkan juga, tadi kebetulan Pak Daswar lagi-lagi tiba-tiba saya teringat sesuatu gitu ya, ngomongin tentang teknologi gitu ya. Nah, aku setuju banget sih, saya sendiri setuju banget tentang teknologi sendiri. Makanya kita sebetulnya di Kren, kita juga sedang mengembangkan sebuah platform. Platformnya itu nanti juga akan saya infoin ke teman-teman semua untuk download sertifikat akan seperti apa. Nah, platform ini itu gunanya adalah sebetulnya sebagai tempat ataupun ya bisa dibilang tempat lah ya, tempat apabila teman-teman mau beli tiket-tiket webinar gitu ya, seperti itu. Dan juga selain itu juga nggak cuma tiket-tiket webinar, tapi juga misalnya kita juga menciptakan platform ini tujuannya adalah untuk mendorong sekaligus membantu pemerintah dalam meningkatkan pariwisata Indonesia gitu. Jadi di sana nanti kita juga akan menjual misalnya contoh tiket-tiket
local attraction, untuk pariwisata, dan segala macam gitu. Jadi kita akan manfaatkan platform ini menjadi salah satu bentuk lah sebagai dukungan kita terhadap pemerintah Indonesia dalam membangun pariwisata kembali. Seperti itu kurang lebih ya, nanti akan saya infokan seperti apa. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Mungkin teman-teman yang nanti mau nanya, dari sekarang boleh siap-siap untuk raise hand ya, nanti kita akan pilih mungkin 1 atau 2 peserta untuk kita jawab pertanyaannya gitu ya, nanti bisa nanya langsung. Sip, udah ada 1. Saya lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya ya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya ini mungkin lebih mengarah ke Pak Daswar sendiri ya, gitu. Soalnya ini tentang Asperapi juga gitu. Nah, dalam pandemi seperti ini ya Pak ya, masa-masa pandemi seperti ini, itu pemerintah nggak hanya diam sebetulnya, kita tahu ya. Jadi pemerintah itu melakukan tindakan-tindakan juga, cara-cara supaya industri MICE itu tetap bisa bangkit gitu di masa-masa seperti ini. Terbukti dari salah satu program yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu yang dilakukan oleh Kemenparekraf dan PT Bistrip Teknologi Multimedia Solusi. Mereka itu bersama-sama mengadakan yang namanya ICTM, Indonesian Corporate Travel and MICE gitu. Ini salah satu bentuk supaya MICE tetap bangkit gitu ya, bisa bangkit gitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana Asperapi sendiri memandang kebijakan pemerintah dalam penanggulangan dampak pandemi terhadap industri MICE sendiri. Misalnya dengan pengadaan ICTM ini, dan seberapa signifikan pengaruh kebijakan tersebut dan peningkatan apa yang perlu ditambahkan kira-kira Pak? Saya rasa pemerintah kan sudah aware sekali ya, sudah sadar bahwa yang terdampak di industri ini kan adalah industri pariwisata. Jadi pemerintah itu sudah melakukan segala cara untuk menolong industri pariwisata, baik dari relaksasi pajak maupun daripada kemudahan-kemudahan yang lainnya. Sementara waktu stimulus-stimulus yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi yang sifatnya hybrid dan segala macam di tempat-tempat destinasi-destinasi yang menjadi destinasi unggulan sementara ini, kayak di Jakarta, di daerah lainnya, Bali, dan di tempat-tempat yang lainnya. Nah, kami dari Asperapi, saya rasa ada asosiasi lagi yang lainnya tuh yang namanya INASEP dan segala macam dalam meetings ya, khusus dalam soal meetings itu mereka juga mendapat support dari pemerintah untuk melakukan bidding-bidding di internasional. Jadi bidding-bidding di asosiasi-asosiasi internasional seluruh dunia, pemerintah itu melakukan support actual support loh dalam soal dana gitu ya, dalam soal membantu bidding-bidding kita supaya menang. Nah, dalam pandemi ini ya mungkin karena kita masih mengalami travel bubble di regional kita masih travel bubble, sehingga yang dilakukan adalah acara-acara domestik gitu kan, acara-acara domestik yang bisa dihadiri oleh pelaku-pelaku di bidang pariwisata maupun di MICE yang bisa melakukan event ini. Jadi saya rasa kalau soal pemerintah, saya yakin dan saya sudah melihat dari kacamata asosiasi, effort mereka untuk membantu industri ini sudah cukup besar lah bantuannya. Cuman di dalam soal infrastrukturnya memang masih kendala, kayak misalkan penerbangan kita kan harus pakai rapid swab dan segala macam lah, itu yang kayak gitu-gitu yang mungkin masih costly dan masih di comply-nya secara aturan masih sulit gitu, sehingga untuk mendapatkan sebuah audiens yang cukup besar itu mungkin akan masih sulit. Tapi di dalam soal pendukungan dalam bentuk dana itu saya yakin pemerintah sudah mengalokasikan dana yang cukup besar untuk industri pariwisata gitu Bu Vera. Oke, thank you Pak Daswar. Yeah. Siap. Thank you untuk jawabannya. Kalau saya lihat di sini pertanyaan dari untuk Pak Bikson dan juga Bu Bunga kayaknya udah hampir terjawab di diskusi tadi kita ya. Jadi kita move on aja ke pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Nah, ini pertama ada dari Pak Syahrul Ramadan. Saya akan bantu unmute.
Ya, silakan Pak Syarul, pertanyaannya bisa langsung diajukan. Halo Pak Syarul. Ya. Ya, silakan Halo. Pak, pertanyaannya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja, adapun pertanyaan saya di sini, Kak. Bagaimana suka duka selama berkarir sebelum dan setelah pandemi ini? Apakah ada perbedaan baik dari segi peminat atau omset atau dan lainnya, Kak? Mungkin hanya itu. Terima kasih. Oke, mungkin bisa ditanggapi dari siapapun boleh, atau dari Bu Bunga mungkin, atau Pak Bikson juga boleh, mungkin pelakunya soalnya ya. Silakan. Oh, masih ini, sebentar. Siap. Ya, bisa di-unmute, silakan. Pak Sahrul ya? Betul, Apa kabar Syarul. Pak? Semoga sehat-sehat ya Pak ya. Pak Sahrul tadi nanya apa sih tantangan, apa tadi Mbak Vera, sorry. Bagaimana perbedaan, sorry, aku juga jadi ini, bagaimana perbedaan suka dukanya berkarir sebelum pandemi dan setelah pandemi gitu. Apakah ada perbedaannya dari segi kualitas mungkin, atau dari segi omset? Seperti itu kurang lebih. Oke, pasti ada bedanya. Kalau Dua-duanya ada bisa bedanya. Dua-duanya. Oke, gimana tuh Pak? Coba boleh Kalau dari dijawab segi mungkin? omset udah pasti lah ya, nggak perlu kita bahas lah itu ya, udah pasti beda gitu. Tapi berapapun yang diberi itu kita harus tetap mensyukuri, kita harus yakin bahwa itu memang rezeki kita sekarang, rezeki kita yang akan datang kita belum tahu, bisa lebih baik lagi insya Allah ya, makanya tetap harus semangat kayak gitu. Nah tapi terus yang kedua mengenai suka dukanya bagaimana bekerja selama pandemi dan sebelum pandemi kan ya maksudnya ya. Kalau saya jujur sih, kalau saya kontemplasi sekarang itu kadang saya juga seperti nggak percaya gitu ya, maksudnya wow saya bisa mengerjakan wedding sampai 6.000 orang, 5.000 orang, tamu-tamu VIP, wedding anaknya menteri, pengusaha, dan sebagainya. Kalau saya flashback itu saya juga kadang takjub sendiri gitu ya. Takjub sendiri itu maksudnya bahwa bukannya saya ria di sini, tapi saya lebih memahami bahwa itu semua terwujud itu karena bukan semata-mata kinerja saya sendiri. Ya, ada campur tangan yang di atas di pekerjaan saya itu udah pasti, terus juga kerjasama dengan vendors, ya, terus juga kerjasama dengan pemangku hajatnya. Nah, suka dukanya itu pasti berbeda. Di masa sebelum pandemi, suka dukanya beda dengan yang sekarang di masa pandemi berbeda. Secara garis besarnya saja ya, kalau sukanya waktu di sebelum pandemi itu ya kita nggak ini apa maksudnya ya kita bisa mendapatkan mengerjakan wedding yang omsetnya relatif besar kayak gitu, itu sukanya lah, kurang lebihnya kayak gitu. Dukanya ya itu ngatur ribuan orang gitu kan bukan perkara gampang ya, maksudnya 5.000 orang kan punya 5.000 pemikiran dan punya 5.000 penilaian terhadap kinerja kita kayak gitu. Nah, di masa pandemi ini sukanya adalah ya kita bisa memberikan pelayanan yang aman karena kita menerapkan protokol kesehatan bagi kita yang bekerja maupun bagi vendor-vendor lainnya yang bekerja maupun keluarganya kayak gitu. Dukanya ya itu wedding belum bisa banyak dibuka. Nah, makanya di kesempatan ini saya mohon nih kepada jadi saya mohon dulu nih kepada pelaku-pelaku acara dan juga orang-orang yang ingin melakukan pesta pernikahan. Taatilah protokol-protokol kesehatan.
Ya, sebelum kita meminta kepada pemerintah membuka izin pernikahan itu, resepsinya, kerannya dibuka, kita sendiri harus introspeksi, kita melakukan protokol kesehatan atau tidak. Jadi kitanya dulu bahwa kita harus melakukan protokol kesehatan itu, plus kita juga berharap pemerintah membuka izin pesta pernikahan. Itu sih Mbak Vera. Oke, thank you Pak Bikson untuk tanggapannya. Semoga membantu jawabannya Mas Bayu tadi ya. Jawabannya. Oke, siap-siap. Thank you Pak Bikson. Ada lagi mungkin tanggapan lain? Bu Bunga Menyambung ya? aja dari tadi yang disampaikan Mas Bikson. Jadi sebetulnya pada saat kita merasakan suka dan duka, itu kadang-kadang kita tergantung kita melihat dari kacamata yang mana. Bisa jadi sesuatu yang membuat kita merasa duka, sebetulnya itu sesuatu yang baik buat kita. Seperti misalnya yang tadi sudah disampaikan, empati dengan value of money. Pada saat sebelum pandemi mungkin, value of money yang kita dapatkan lebih besar. Tetapi pada saat kita melakukan dengan empati, ada ikatan yang lebih besar nilainya daripada value of money yang kita dapatkan antara kita dengan klien. Dan bisa jadi pada saat kita melakukan itu tidak untuk semata karena uang, kedepannya sepupunya mau menikah, adiknya, kemudian iparnya mungkin, dia bisa menjadi corong buat kita. Nah, value seperti itu yang kadang-kadang nggak kelihatan di depan. Dan pada saat kita merasakan duka, padahal peluang itu ada di depan mata kita. Gitu. Dengan kita melakukannya dengan sepenuh hati, peluang itu terbuka, tapi kita masih merasakan, wah duitnya kecil nih, gitu kan. Ya itu tadi, tergantung kita melihat dari kacamata mana.